Raja Ampat tidak hanya lumbung dan pesona kecantikan alam. Permata biru di ujung timur ini juga memiliki budaya yang terikat kuat dengan tanah dan lautan demi menjaga alam tetap seimbang. Hari ini warga Samate akan memanen teripang yang telah disasi selama 2 tahun. Tidak heran, semua tampak bersuka cita. Serangkaian persiapan adat dilakukan sebagai pengantar upacara pembukaan sasi. Halo, selamat datang di Desa Samate, Raja Ampat, Papua. Hari ini saya sama mama sama adik-adik di sini kita udah siap berdandan karena kita mau buka sasi teripang. Makanya ini kita udah dandan kayak nenek moyang zaman dulu, terus juga ngasih persembahan-persembahan yang nenek moyang suka. Semoga pembukaan sasi teripang hari ini direstui. Jadi pembukaannya sukses. Bagi warga Samate, hal paling penting untuk membuka sasi yakni izin dari nenek moyang atau penunggu pulau. Untuk mendapatkan izin membuka sasi dari leluhur, warga Samate biasanya membawa beragam persembahan seperti sirih pinang, tembakau, serta ketupat sebagai simbol makanan pokok. Semua bahan-bahan ini harus dilengkapi tanpa terkecuali. Kita pasang sesajennya harus di pohon khusus ya Mama, ini pohon apa? Pohon jambu pesisir, tapi kalau masyarakat di sini biasa sebutnya pohon jin. Nah, jadi ini sebanyak-banyaknya sesajen harus kita pasang di pohon karena semakin banyak sesajennya, nenek moyang semakin restuin, semakin suka. Jadi kalau bisa penuh satu pohon semuanya. Upacara persembahan sudah lengkap dan air laut sudah semakin surut. Kini tinggal menunggu tanda sasi dibuka. Saya sama masyarakat udah siap mau mempersembahkan persembahan kami ke tempat pembukaan sasi teripang. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo jalan. Tradisi sasi teripang sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Salawati berjaya di Raja Ampat. Sejak dahulu, teripang memang menjadi komoditi perdagangan nelayan penjelajah lautan dari Pulau Salawati. Masuknya agama ke Kepulauan Raja Ampat membawa akulturasi budaya dalam upacara pembukaan sasi. Di Salawati, prosesi pembukaan sasi dilakukan secara agama dan juga secara adat. Selain persembahan pohon dengan segala sesajennya, ada lagi persembahan yang wajib, yaitu nasi putih, nasi kuning, dan sagu. Ini udah semuanya sudah lengkap, sekarang tinggal kita buka saja proses pembukaan sasi teripangnya. 1, 2, 3! Ambil semua! Semangat dan antusias masyarakat Samate begitu terasa. Setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil teripang yang telah dijaga selama 2 tahun. Berburu teripang kali ini benar-benar tak sulit. Cukup menyentuh dasar pasir, teripang ukuran besar sudah di tangan. Dapat banyak, ternyata ini benar-benar dari Pekahina tuh. Wih, saya aja udah sampai nggak muat di tangannya. Panen teripang! Teripang asal Pulau Salawati memang tersohor di penjuru Raja Ampat. Kawasan perairan Salawati yang banyak ditumbuhi tumbuhan lamun membuat teripang berkembang biak dengan baik. Melimpahnya jumlah teripang di Salawati juga membuat kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah yang mengekspor hewan lunak ini ke negeri Cina. Memang kalau alamnya kita jaga, ini yang diberikan mereka sama kita. Jadi sasi ini selalu dibuka 2 tahun sekali dan memang mayoritas yang cari anak-anak. Jadi sore-sore sama anak-anak sekalian main bareng-bareng. Nah, kebanyakan jenis teripangnya ini teripang gosok ya? Teripang gosok, jadi ukurannya seperti ini, terus dia lebih keras.
Teripang gosok atau teripang pasir, primadonanya Salawati. Selain karena rasanya yang nikmat, harga jualnya pun mahal. Tradisi Sasi, contoh kearifan lokal yang wajib ditiru oleh semua daerah bahari di Indonesia. Selain menjamin tersedianya bahan pangan di masa depan, Sasi juga berfungsi menjaga lautan dari eksploitasi berlebihan yang bisa merusak ekosistem dan rantai makanan. Faktanya, setiap biota laut punya peranan penting dalam menyeimbangkan ekosistem. Nih, kita puas ya ini ya. Hasilnya banyak. Senang sekali hari ini. Selesai berburu teripang, kini saatnya menari bersama warga Samate. Jadi kebiasaan masyarakat, jadi habis pesta cari teripang, dikasih rejeki, langsung semuanya pada menari, ada main tifak. Sederhana saja, yang penting kita senang-senang. Teripang yang sudah dipanen harus segera diolah sebelum membusuk. Tahapan yang harus dilalui cukup panjang. Pertama, teripang harus direbus dahulu agar kulit luarnya yang kasar bisa menjadi lunak. Selanjutnya, bila sudah direbus selama beberapa menit, teripang akan digosok dengan daun pepaya. Jangan lupa, isi perut teripang juga harus dibersihkan tanpa tersisa. Karena teripangnya di sini biasa selain dimakan dijual juga. Nah, kalau dijual harus diasar dulu ya Om, diasapkan untuk dikirim ke Cina, Thailand, Vietnam, banyak yang mau. Tapi karena saya mau langsung masak, jadi tidak perlu diasap. Langsung saja kita tumis. Di Indonesia, teripang memang jarang dikonsumsi sebagai lauk. Namun, di kawasan Asia Timur, daging teripang diolah menjadi beragam masakan oleh masyarakat Tionghoa. Bahkan, olahan teripang menjadi menu wajib saat perayaan Tahun Baru Imlek. Teripang dipercaya mampu membawa rezeki di awal tahun. Ini udah matang belum sih? Bagi warga Salawati, tidak perlu banyak bumbu untuk mengolah daging teripang. Cukup tambahan bumbu seperti bawang, cabai, serta potongan sayur. Ini dia tumis teripang ala kampung Samate Raja Ampat. Aromanya begitu menggugah selera. Mama mana punya gigi, senyum sedikit. Persis kayak babat, tapi teripang yang saya makan ini lebih kenyal. Jadi kalau saya nggak terbiasa makan seperti makan karet ban Mama. Selain ekosistem perairan yang sehat, sejumlah desa di Raja Ampat dinobatkan sebagai desa wisata dengan sejuta tradisi, budaya, flora, fauna di dalamnya. Jadi, Raja Ampat adalah satu kesatuan. Kerusakan di satu pulau akan berdampak pada pulau-pulau lainnya. Ada salah satu wisata ikonik juga di Raja Ampat, yaitu Arborek. Dan Arborek ini adalah tempat di mana orang bisa melihat biota laut dengan scuba diving dan snorkeling gitu ya. Jadi, kita harus bisa mempertahankan biota laut di Raja Ampat agar kemudian tempat-tempat scuba diving ini pun kerap didatangi oleh turis-turis mancanegara. Alam memberikan manfaat tak terbendung bagi masyarakat Raja Ampat. Salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Arborek melalui hasil karya lokalnya. Hari ini saya sedang menuju ke salah satu gugusan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Saya akan menyapa Desa Wisata Arborek. Perjalanan dari Kabupaten Sorong ke Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, saya tempuh 2 jam. Lalu, saya lanjutkan dengan speedboat selama 2 jam. Selain keindahan laut menyapa saya, masyarakat Arborek sudah menyambut kedatangan saya. Di Papua Barat dengan keindahan tiada tara.
Arborek berasal dari bahasa Biak yang berarti duri. Sebelum berpenghuni, pulau seluas 7 hektar ini dipenuhi semak berduri. Itulah awal mula nama pulau ini. Wah, terima kasih Mama. Langkah pertama saya langsung disambut dengan tradisi mansorandak. Nih, saya langsung diberikan topi sebagai tanda terima kasih ya Pak, karena saya sebagai tamu yang baru pertama kali datang ke Desa Wisata Arborek. Berarti kita sudah bisa masuk ini Pak? Oke, ayo. Sambutan hangat diawali dari upacara injak piring. Namun, tradisi ini tidak dilakukan kepada setiap tamu yang datang. Hanya tamu tertentu yang mendapat sambutan ini. Iringan musik khas Raja Ampat dari seruling tambur yang merupakan warisan nenek moyang ikut serta menyambut kedatangan saya. Kesenian ini memang sudah ada lama, sejak tahun 1925. Dan awalnya memang ini tradisi dilakukan untuk acara keagamaan. Tapi kalau sekarang sudah ada di acara-acara besar atau menyambut tamu seperti saya tadi. Jadi memang yang diambil itu pohon yang tumbuhnya masih di bawah seperti ini, artinya dia masih muda.